Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mimpi bisa diartikan sebagai bunga tidur ketika seseorang terlelap. Saat manusia bermimpi maka akan melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, dan perasaan. Terkadang mimpi sulit untuk diartikan karena apa yang dialami terkadang di luar nalar. Kadang seseorang bisa bermimpi indah atau mimpi buruk. Dalam ajaran Islam, mimpi ternyata bukan sekedar bunga tidur. Mimpi dapat menjadi salah satu tanda atau arti ketika dialami oleh seseorang. Salah satu contohnya mimpi masuk neraka. Penjelasan mimpi masuk neraka berdasarkan kitab Buntaqo Al-Kalam fi Tafsir Al-Ahlam jilid 1 halaman 122. Ibnu Sirin, mimpi masuk neraka memiliki arti yang beragam. Pertama, jika seseorang bermimpi seolah-olah dimasukkan ke dalam neraka, hal ini menggambarkan bahwa ada seseorang dalam kehidupannya yang menyesatkannya dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji. Gambaran ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh buruk tersebut hingga mampu menyeretnya ke dalam jurang kesesatan yang paling dalam. Kedua, ketika seseorang bermimpi keluar dari neraka tanpa mengalami luka, ini melambangkan bahwa dia akan menghadapi kesedihan duniawi yang besar. Kesedihan ini mungkin tidak akan melukai fisiknya, tetapi akan menghancurkan hatinya. Gambaran ini mencerminkan beban emosional yang begitu berat, seolah-olah dia berjalan melewati api neraka tanpa terbakar dan merasakan kesedihan yang mendalam di dalam dirinya. Dalam mimpi ini, tidak ada luka yang tampak di luar, tetapi di dalam, jiwanya terguncang oleh kesedihan yang mendalam dan menyakitkan. Ketiga, mimpi masuk neraka dan mengalami siksaan seperti meminum air panas atau memakan buah zakum sering diartikan sebagai pertanda buruk dalam hal pencarian ilmu. Meskipun niat mencari ilmu adalah hal yang baik, mimpi ini menggambarkan bahwa ilmu yang diperoleh justru membawa kesulitan dan penderitaan. Ini bisa menjadi peringatan bahwa jalan yang dipilih penuh dengan rintangan dan mungkin tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Lebih mengkhawatirkan, mimpi ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang akan terlibat dalam kekerasan atau konflik berdarah. Pada dasarnya, mimpi ini mengingatkan untuk selalu waspada dalam setiap tindakan yang dilakukan. Mimpi masuk neraka bisa menjadi sinyal untuk lebih memperhatikan segala keputusan dan langkah yang diambil agar tidak terjerumus dalam situasi berbahaya. Keempat, mimpi masuk neraka juga mencerminkan dosa atau kesalahan besar yang telah dilakukan oleh si pemimpi. Mimpi tentang api neraka seringkali menjadi peringatan untuk melakukan introspeksi diri dan bertobat atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, agar bisa terhindar dari siksa neraka di kehidupan setelah mati. Lebih jauh lagi, jika dalam mimpi tersebut seseorang melihat seorang raja menarik ubun-ubunnya lalu melemparkannya ke dalam api, ini menambahkan bahwa si pemimpi akan mengalami penghinaan dan penderitaan besar. Raja dalam mimpi ini melambangkan kekuasaan yang memiliki otoritas untuk menghukum dan mempermalukan. Kelima, jika si pemimpi melihat malaikat penjaga neraka tersenyum kepadanya, ini bisa diartikan sebagai tipu daya dari seseorang yang berprofesi sebagai polisi, algojo, atau eksekutor hukum. Senyuman dari penjaga neraka menggambarkan adanya jebakan atau ancaman yang datang dari pihak berwenang yang berusaha mengecoh atau menjerumuskan orang yang bermimpi. Sahabat yang beriman, itulah arti penjelasan mimpi masuk neraka menurut kitab Buntaqo Al-Kalam fi Tafsir Al-Ahlam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa ruh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar ruh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi?
Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Dalam pandangan ilmiah, penelitian ini belum pernah dilakukan. Jikalau dilakukan pasti tidak akan masuk logika karena ruh tersebut merupakan jiwa yang berada di dalam masing-masing manusia yang masih hidup. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tak bisa melihatnya. Kemudian dalam pandangan Islam, telah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam dua ayat tersebut, Allah menyebutkan kata wafat dua kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan pada ayat tersebut, juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang dua macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia ketetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada waktu tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidurku, dan denganmu pula aku mengangkatnya atau bangun. Apabila engkau menahan diriku atau mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya atau hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah ruh kita dalam keadaan tidur. Jadi apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam panca bahaya dan penyakit. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.